Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya yang telah dilaksanakan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dengan judul Sistem Pelayanan Ekspor di wilayah Kabupaten Bandung ke negara ASEAN melalui kemanfaatan PROMDE. Sebelumnya mohon maaf, izin Pak Safarudin Mahaputra sebagai pembimbing, saya mulai dulu supaya... Tadi saya masuk-masuk susah banget. Iya, nggak tahu. Saya semoga supaya bisa langsung meluncur ke tempat Bapak. Ya udah ya, sok mangga, langsung aja, langsung Dion. Ya Pak. Masuk ke latar belakang. Dalam era globalisasi, kemampuan produksi dan pemasaran dilandaskan pada kemampuan menciptakan barang atau jasa yang dapat dijual di seluruh dunia dan mampu bersaing secara global dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Tidak bisa dipungkiri bahwa tantangan global bertumpu pada globalisasi ekonomi yang melahirkan dunia tanpa batas sehingga memungkinkan barang, jasa, dan manusia bergerak bebas dari suatu negara ke negara lain. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah di bidang perdagangan luar negeri, menyusun program dan langkah-langkah kerja bidang perdagangan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana prosedur diterbitkannya SK untuk PROMDE. Kedua, bagaimana cara pengisian dan penandatanganan PROMDE. Ketiga, bagaimana perkembangan ekspor yang masuk di PROMDE. Tujuan yang pertama untuk mengetahui prosedur diterbitkannya SK PROMDE. Yang kedua, untuk mengetahui cara pengisian dan penandatanganan PROMDE. Yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan ekspor yang masuk di PROMDE. Dan manfaat. Yang pertama, bagi instansi memberikan masukan tentang hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas ekspor dan bisa digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi. Kedua, bagi mahasiswa merupakan tambahan referensi bacaan informasi khususnya bagi mahasiswa. Masuk ke bab 2, pengertian ekspor, yaitu penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas, dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir. Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukkan ke negara lain. Ekspor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima menurut Purwito tahun 2015. Dokumen yang digunakan pada saat pelaksanaan kegiatan ekspor, di sini ada DO, yaitu Delivery Order. Dokumen ini yang dimiliki oleh penerima, pengirim, atau pemilik perusahaan, sarana pengangkut barang yang berisi perintah untuk menyerahkan barang-barang yang diangkut kepada pihak lain atau yang tertera dalam dokumen tersebut. Yang kedua ada packing list. Packing list ini merupakan suatu pernyataan tentang isi peti kemas, jumlah barang, jenis barang, ukuran, masing-masing kemasan diberi nomor atau inisial eksportir untuk mempermudah pengenalan perusahaan pemesanan barang.
letter of credit, bisa disebut LC. Dokumen tersebut berkaitan dengan sistem transaksi pembayaran dalam perdagangan internasional. D, yaitu surat kuasa. Surat kuasa ini dibuat oleh eksportir untuk memberi kepada surat kuasa kepada MKL, yaitu ekspedisi muatan kapal laut. E, NPE, nota pelayanan ekspor. Nota pelayanan ekspor ini diterbitkan oleh pejabat pemeriksa dokumen ekspor setelah dipenuhi kewajiban. SI Shipping Instruction, yaitu dokumen ekspor yang berupa instruksi pengapalan dari oleh eksportir yang memuat data informasi barang yang akan diekspor serta nilai barang dalam mata CEO, yaitu merupakan pertanyaan yang ditanya. Oh, maaf Pak, ada sedikit kendala. Kita istirahat 5 menit dulu, lagi adzan. Maaf. Lagi adzan dulu ya. Ya Pak.
Ya, silakan, Mangga. Ya Pak. Kan baru nyampe. Maaf ya. Yaitu pemberitahuan ekspor barang. Dokumen ini diterbitkan oleh instansi-instansi pemerintah yang ditunjuk di negara eksportir sehubung dengan barang yang diekspor. Ada BL, Bill of Loading, yaitu merupakan dokumen pengapalan yang paling penting karena mempunyai sifat jaminan atau pengamanan. Proses pengiriman dalam kegiatan ekspor berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Bea Cukai dan nomor keputusan Kep 151 BC 2003 tentang petunjuk pelaksanaan tata letak pelayanan di bidang ekspor. Produk tersebut penyelesaian dokumen ekspor. Ada suara berisik-berisik ya. Halo? Sok lanjut. Tadi ada suara berisik-berisik. Iya Pak, ini di HP. Di mute aja salah satu kayaknya. Iya, iya Pak. Prosedur penyelesaian dokumen ekspor sebagai berikut. Pembuatan PEB berdasarkan shipping instruction, invoice, packing list, pembuatan PEB secara elektronik data interchange, dan setelah PEB jadi melalui komputer di online ke Bea Cukai, menunggu respon dari pihak Bea dan Cukai berupa PE. Setelah PE keluar dari Bea dan Cukai, DPA ke hangar. Setelah PE di endorse setuju dimuat dari hangar setelah mendapat tanda tangan dari hangar dan di endorse setuju dimuat PE di staf di PTK unit pengumpulan peti emas bahwa kontainer bisa dimuat di kapal. Next. Maaf Pak, ada sedikit kendala ini. Bisa melanjut. Bisa apa? Dipercepat aja itunya presentasinya, cari yang penting ya. Iya Pak. Ini tiba-tiba nggak gerak. Bab 3 di sini masuk ke gambaran umum perusahaan. Sejarah Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Bandung berdasarkan Undang-Undang tahun 2014 tentang pemerintah daerah terjadi perubahan tentang pembagian urusan pemerintahan. Salah satu perubahan krusial dari undang-undang tersebut adalah kalangan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta pemerintahan daerah kabupaten. Sini ada visi misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Visi yaitu memantapkan Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan bersaing
melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan sinergi pembangunan pedesaan berdasarkan religius, kultural, dan berwawasan lingkungan. Visinya di sini ada 5. Yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia, menciptakan pembangunan ekonomi yang berdaya saing. Ketiga, mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar terpadu tata ruang wilayah. Keempat, meningkatkan kualitas hidup. Kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Sini maju ke bab 4, yaitu prosedur memperoleh surat keterangan asal, bisa disebut dengan SK. Yang pertama, eksportir atau pihak lain memerlukan SK dapat memperoleh formulir SK pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Bandung. Kedua, eksportir atau pihak yang memerlukan SK dapat memperoleh formulir SK sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Ketiga, instansi penerbit mencatat nomor seri formulir SK yang diserahkan kepada eksportir atau pihak lain yang memerlukan SK, yaitu pada sudut kiri bawah formulir permohonan. Keempat, formulir SK wajib diisi dan diketik dengan huruf yang sama oleh eksportir atau pihak lain yang memerlukan SK dalam bahasa Inggris secara jelas, lengkap dan benar. Kelima, pengisian tersebut tidak boleh terdapat ada coretan seperti hapusan atau tipek dan timpahan. Apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam pengisian formulir SK, maka harus diganti dengan yang baru. Di sini ada pengisian dan penandatanganan SK Promde. Seperti nikah digambar jenis Promde. Terdapat 13 kolom. Yang pertama ada Good Consumer Form, yaitu berisi tentang data eksportir, yaitu nama eksportir dan negara. Kolom kedua, Good Consumer 2, berisi tentang data importer, yaitu nama, alamat, dan negara importir. Kolom ketiga, yaitu Means of Transport Airwood, berisi tentang alat transportasi, yaitu cara pengangkutan, pelabuhan muat, dan tanggal pengapalan. Kolom keempat yaitu official use, diisi oleh pihak yang berwenang seperti pejabat, instansi, atau penerbit. Kolom kelima item number, yaitu nomor urut barang. Kolom keenam yaitu make and number of purchase, yaitu nomor kemasan atau nomor peti kemas. Kolom ketujuh yaitu nomor and of description of good, diisi tentang jumlah dan jenis produk yang akan dikirim. Kolom ke-8 original question, diisi dengan kode yang sesuai dengan kriteria barang. Kolom ke-9 yaitu good of the offer quality, diisi tentang kotor, bersih, dan juga jumlah barang. Kolom ke-10 yaitu nomor and date of invoice, yaitu berisi nomor dan tanggal invoice. Kolom ke-11 declaration by the exporter, yaitu terisi secara otomatis oleh sistem SK. Kolom ke-12 yaitu serialization, berisi tentang tempat, tanggal penerbit, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani dan stempel cap khusus SK dari instansi penerbit SK. Kolom ke-13 yaitu ada kompetent authority, dicantumkan nama dan alamat lengkap instansi penerbit SK. Perkembangan ekspor di Kabupaten Bandung dilihat dari penerbitan SK Promde, itu beberapa negara tujuan ekspor dengan menggunakan SK Promde, yaitu ke negara ASEAN yang meliputi Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, dan Thailand maupun Vietnam. Sini ada data-data hasil ekspor di Kabupaten Bandung berdasarkan penerbitan SK Promde. Sini ada jenis prom, yaitu diisi dengan jenis Promde, ada nomor SK, kantor SK, penerbit, nama eksportir, nama importir, uraian barang, negara tujuan, pelabuhan muat, dan pelabuhan bongkar.
Ini juga sama lanjutan dari hasil data ekspor di Kabupaten Bandung. Masuk ke bab 5 penutup. Dari kesimpulan di atas, sistem pelayanan ekspor di wilayah Kabupaten Bandung ini adalah ekspor ke luar negeri, di mana yang dilakukan oleh para produsen-produsen yang hasilnya rata-rata komoditas ekspor atau bahan setengah jadi. Dengan adanya program yang dilakukan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk meningkatkan citra atau kualitas produk, yaitu mengadakan pameran dan sosialisasi, semoga tingkat ekspor di Kabupaten Bandung meningkat dan laporan yang akan datang jumlah produsen yang diekspor bisa lebih banyak, terutama ke negara ASEAN dengan pemanfaatan pembeli. Saran pemerintah sebaiknya mengurangi ekspor barang mentah untuk meningkatkan ekspor barang jadi atau setengah jadi agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Dion ya yang telah mempresentasikan hasil kerja prakteknya ya. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan Pak Iwan Satrio untuk memberi masukan atau bangsa perbaikan dari tugas kerja praktek dari Saudara Dion. Untuk waktu dan saya persilakan Pak Iwan. Ya, terima kasih kepada pembimbing Pak M. Syafarudin Mahaputra. Saya nggak berpanjang lebar karena agak mirip ya dengan Saudara Rifki Sidik tadi ya. Bisa dipelajari dari Saudara Rifki tadi ya. Itu yang paling penting adalah betul-betul kita fokus kepada apa yang kita kerjakan dan kita menceritakan apa yang kita kerjakan. Kemudian proses bisnisnya dari divisi atau program yang kita kerjakan itu kita fokus untuk membuat proses bisnis atau flowchart-nya ya. Jadi jangan ke arah kepada katakanlah copy paste atau pengkopian dari ininya ya, dari dari internet atau mungkin dari SOP-nya jangan ya, tapi lebih banyak fokus kepada apa yang dilakukan betul-betul ya. Lain kali mungkin itu. Jadi fokus benar-benar yang dilakukan apa, urutan kerjanya apa, urutan kerjanya itu dibikin flowchart, kemudian dikomentari ya setiap urutan kerja itu. Dari proses itu ada beberapa masalah atau kekurangan atau tidak. Nah, itu yang disorotin ya. Mungkin ke depan lebih itu, dan nanti komentar saya sama persis dengan yang di Sidik tadi ya, yang sama yang kayak si Denny Pak Iwan. Nah, sama si Denny ya, sama kepala dinas Disperindaknya Kang Denny. Itu komentar saya sama persis, jadi saya tidak akan berpanjang lebar Pak Syafarudin Mahaputra, punten. Jadi saya sudahin sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak pembimbing, mangga. Terima kasih Pak Iwan atas masukan yang telah diberikan. Sebetulnya memang yang dibuat sama si Muhammad Dion ini nggak jauh beda sama yang telah dibuat si Denny ya. Karena mereka KP kerja prakteknya sama di tempatnya di Disperindak Kabupaten Bandung ya. Mungkin ada perbaikannya, tolong diperbaiki lagi ya berkaitan dengan flowchart, alur-alur kerjanya juga dibuat lagi ya, supaya untuk penyempurnaan dari laporan kerja prakteknya ya. Muhammad Dion ya. Iya Pak. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya, karena saya juga ada kegiatan lagi lanjutan nih keluar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.
Ya, mangga di arahnya diperbaiki lagi ya, biar lebih bagus lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, ya Pak. Mungkin saya Waalaikumsalam. akhiri ya, teman-teman ya, salam ya. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Salam.